Slide selanjutnya. Bisa diulang nggak? Tadi suaranya hilang soalnya. Kelihatannya di mute itu. Dibuka dulu mute-nya. Dibuka dulu gitu. Oh iya. Sudah, Pak. Silahkan Mas Ramadan. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Evan, Bu Evi, dan Pak Iswanto yang sudah hadir pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan belajar tentang IT. Saya Ramadan bersama Ariski dan Jovanka mengangkat judul yaitu pengaruh IT terhadap perkembangan UMKM. Slide selanjutnya. Mungkin kita sudah cukup familiar mendengar istilah IT. IT merupakan singkatan dari Information Technology atau dalam bahasa Indonesia itu teknologi informasi. Namun, mungkin salah satu dari kita belum memahami definisi sebenarnya dari IT tersebut. Ntar Ki, jangan slide dulu Ki. Jangan masuk slide dulu Ki. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian dari IT, dari hadirin yang hadir pada hari ini mungkin tahu apa itu IT, definisinya? Belum tahu, Mas. Apaan ya? Sebentar, ada telepon. Ya. Mungkin ada yang mau menjawab dulu. Dari Mas Evan yang background pendidikannya IT. Mungkin bisa. IT Information Technology. Jadi sesuatu yang memang teknologi yang berbasis informasi. Di situ ada berbagai macam memang. Halo, jelasan? Jelas, Mas. Iya, oke. IT itu kalau jadi sebenarnya dunia yang teknologi yang dimana di situ ada berkaitan dengan informasi-informasi baik berupa data atau aplikasi gitu kan. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada jawaban. Kalau saya percaya sama Mas Evan aja. Udah ahli. Ya, oke. Jadi IT itu merupakan suatu istilah dalam bidang teknologi yang mampu memberikan kemudahan bagi kita sebagai manusia untuk membuat, mengubah, menyimpan, atau bahkan memberikan informasi terhadap satu sama lain. Dapat dikatakan, apapun yang membuat data atau informasi dengan perantara menggunakan media seperti laptop atau HP, sehingga memudahkan kita dalam memperoleh informasi itu merupakan penerapan dari teknologi informasi. Selanjutnya. Fungsi IT ada 6. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada menangkap. Menangkap di sini dalam arti menginput. IT dapat mengumpulkan atau mengkompilasi seluruh informasi secara detail dari berbagai aktivitas. Misalnya, contohnya dari keyboard. Kita menggunakan keyboard untuk mengetik apa yang kita dapatkan informasi dari sumber-sumber seperti internet untuk kita ketik di Microsoft Word misalnya. Yang kedua ada mengolah atau processing. IT mampu mengolah atau memproses data dan input
yang diterima menjadi sebuah informasi baru. Olah data ini bisa dalam bentuk konversi dan analisis sehingga gabungan berbagai data informasi dapat terbentuk. Poin ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Saudara Jovanka. Lalu yang poin ketiga ada menghasilkan atau generating. Teknologi informasi akan menghasilkan atau mengorganisir informasi ke dalam bentuk yang lebih berguna, misalnya grafik, tabel, perhitungan, dan lain sebagainya. Kalau bisa diambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ketika kita sedang melakukan penjualan selama 1 tahun, lalu kemudian kita ingin mengolah data tersebut menjadi bentuk grafik, di mana ketika kita ingin mengetahui pendapatan selama 1 tahun, maka kita membuat grafik dalam 1 tahun tersebut untuk mengetahui bagaimana dalam setahun itu, apakah pendapatan kita mengalami kenaikan, penurunan, ataupun stagnan. Seperti itu. Lalu di poin keempat ada menyimpan atau storage. Teknologi dapat merekam informasi dan data ke dalam suatu media yang kemudian biasa digunakan untuk keperluan lainnya. Misalkan pemindahan data dari komputer, kemudian disimpan dan dimasukkan ke dalam bentuk flash disk, CD, ataupun hard disk. Selanjutnya, poin kelima dan keenam akan disampaikan oleh Ariski. Baik, yang kelima adalah mencari kembali atau retrieval. Teknologi ini mampu mencari dan menelusuri kembali informasi dan data yang sudah pernah disimpan. Misalnya, kayak mencari data klien yang belum melakukan pembayaran, habis itu ntar dicatat siapa aja yang belum, kayak gitu. Terus selanjutnya yang keenam, transmisi atau transmission. Teknologi ini dapat mengirimkan data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan memanfaatkan jaringan komputer. Misalnya, kita mengirim data penjualan ke lokasi yang berbeda. Kayak contohnya ngirim data penjualan lewat online, kayak WhatsApp, Facebook, atau lain sebagainya. Selanjutnya, melalui fungsi teknologi informasi ini, perusahaan mikro kecil maupun menengah dapat memasuki pasar global. Beberapa perusahaan yang awalnya kecil saat ini menjadi perusahaan yang sangat besar hanya dalam waktu singkat, karena memanfaatkan teknologi informasi dalam mengembangkan usahanya. Lalu, IT ini mempunyai tujuan yang pertama adalah mendukung dan membuka kreativitas. Lalu yang kedua adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah membantu dalam memecahkan suatu masalah. Nah, lalu untuk memecahkan suatu masalah ini, dan jika dikaitkan dengan masa pandemi ini, kita mempunyai beberapa masalah, yaitu yang pertama adalah tidak bisa melakukan penjualan langsung. Jadi, pada saat pandemi ini datang ke Indonesia, para UMKM dan beberapa penjualan lainnya tidak bisa menyesuaikan terhadap kondisi ini, sehingga para penjual atau UMKM tidak bisa melakukan penjualan langsung. Yang kedua adalah belum memaksimalkan pemasaran online. Mungkin beberapa pelaku UMKM sudah memasarkan produknya secara online melalui media sosial, situs marketplace, dan lainnya. Akan tetapi, dalam praktiknya masih kurang maksimal, sehingga hasil yang didapat pun jadi kurang maksimal. Yang ketiga adalah penjualan macet. Dikarenakan adanya pandemi ini, para UMKM tidak bisa melakukan penjualan dikarenakan suplai barang yang ingin dijual menurun drastis, sehingga penjualan tersebut terhambat. Selanjutnya adalah dapat kita lihat bahwa data yang ditampilkan menunjukkan bahwa di Indonesia ini penggunaan internet pada tahun 2019 sebanyak 150 juta dan pada tahun 2020 sebanyak 175 juta. 175,4 juta. Nah, berdasarkan dari data yang kita peroleh, dapat dilihat bahwa penggunaan internet dari tahun 2019 ke tahun 2020 semakin meningkat.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jovanka. Nah, bisa kita lihat di situ dari data tersebut seperti yang tertera di layar, berdasarkan data dari WR Sosial, platform media sosial paling banyak yang digunakan di Indonesia yaitu ada YouTube, Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Di mana yang mungkin familiar bagi ibu bapak sekalian, mitra, dan teman-teman adalah Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Facebook, WhatsApp, dan Instagram menempati urutan kedua, ketiga, dan keempat dengan perolehan Facebook 82%, WhatsApp 84%, dan Instagram sebesar 79%. Sebagai informasi, rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia dalam mengakses sosial media yaitu selama 3 jam 26 menit, dengan total pengguna aktif sosial media sebanyak 160 juta atau 59% dari total penduduk di seluruh Indonesia, yang mana juga 99% penggunanya mengakses sosial media melalui smartphone mereka atau ponsel mereka. Next, Ki. Perlu diketahui juga bahwa pengguna internet di Indonesia juga merupakan pelaku jual beli online tertinggi di dunia, yang mana toko online atau daring ada begitu banyak bentuk dan wujudnya. Berbagai rupa toko daring tersebut digolongkan dalam bisnis e-commerce atau electronic commerce. Tentunya, untuk menjalankan bisnis jual beli online bagi pelaku usaha, pasar Indonesia sangat akan menyukai data tersebut, dikarenakan data tersebut kedepannya akan memiliki prospek yang sangat bagus. Berdasarkan data dari WR Sosial juga, Indonesia merupakan negara dengan penggunaan e-commerce terbesar di dunia, di mana data tersebut dapat dilihat di layar, bahwa Indonesia mencapai angka 88% dan paling tinggi di dunia, yang mengalahkan negara-negara maju seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Cina. Dan data digital 2020 menyebutkan bahwa angka ini termasuk setidaknya 8 orang dari 10 orang di Indonesia atau pengguna internet yang dalam 1 bulan itu membeli produk atau jasa secara online paling tidak 1 kali. Next, Ki. Ki. Lalu apa yang bisa dilakukan bagi pelaku usaha atau khususnya UMKM pada saat ini dan ke depannya? Yaitu adalah solusinya Go Online. Go Online dapat didefinisikan sebagai sebuah inovasi bisnis dengan mengembangkan bisnis yang tadinya hanya menjalankan secara offline atau secara langsung melalui toko fisik dan pemasaran offline, menuju ke marketing secara online dengan membuka toko online atau yang disebut juga dengan e-commerce. Go Online juga merupakan sebuah langkah memasuki dunia internet untuk memperluas jangkauan pemasaran. Next, Ki. Selanjutnya ada manfaat Go Online. Yang pertama, jangkauan pasar menjadi lebih luas. Alasan pertama yang mendasari para pelaku UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, yaitu agar memanfaatkan ekosistem digital demi memperluas jangkauan pasar, di mana para pelaku usaha ini dapat memperoleh tidak hanya konsumen yang berasal dari wilayah mereka atau kota mereka, tetapi bisa juga menjangkau seluruh Indonesia, bahkan juga menjangkau seluruh dunia. Lalu yang kedua, ada meminimalisir kehilangan market. Dalam hal ini, kehilangan market itu yang dimaksudkan adalah kecenderungan pengguna yang mulai nyaman dengan ekosistem online atau digital, di mana mulai dari jasa transportasi online, pesan makanan secara online, transaksi online, hingga belanja kebutuhan secara online sekarang ini dapat mudah dijangkau hanya dengan menggunakan smartphone. Apalagi pada masa ini, pandemi ini, orang-orang meminimalisir dengan melakukan membeli secara langsung. Mereka lebih banyak menggunakan handphone mereka untuk
melakukan atau memenuhi kebutuhan mereka. Dan jika bisnis UMKM hanya tetap bermodalkan dengan penjualan secara offline atau secara langsung, kemungkinan ke depannya akan mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan potensi pendapatan tersebut, dikarenakan konsumen yang semakin dimanjakan dengan adanya kemudahan akses melalui handphone itu dengan penjualan atau pembelian online. Yang selanjutnya, poin ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Ariski. Oke, yang ketiga adalah UMKM menjadi lebih profesional. Dengan adanya Go Online, UMKM tidak hanya berpotensi mendapat lebih banyak pelanggan, tetapi juga mulai memasuki babak persaingan baru di tanah industri modern. Walaupun bisnis UMKM masih termasuk bisnis kecil ataupun menengah, para UMKM akan mendapat nilai lebih jika sudah memiliki sosial media dan website sebagai media pemasaran. Lalu yang keempat adalah biaya operasional lebih rendah. Nah, salah satu manfaat Go Online yang paling menyenangkan adalah bisa menekan biaya operasional. Bagi para pelaku UMKM, biaya operasional kayak sewa kios, workshop, sama pemasaran offline itu pasti berat. Dengan Go Online, para peminat UMKM bisa lebih menghemat biaya karena tidak harus memiliki toko fisik agar produk bisa dikenal. Harusnya saat ini website sudah bisa menjadi tempat para konsumen berkumpul dan melakukan transaksi pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Madun. Halo, Lu kok nggak ada suaranya? Dun, suaranya. Di mute mungkin. Hai. Sorry. Lupa, maaf. Ya, yang manfaat yang kelima ada pertumbuhan menjadi lebih cepat. Kecepatan penyebaran informasi pada saat ini menjadi kunci keberhasilan dari bisnis digital. Orang-orang sudah menggunakan internet bahkan untuk belanja secara online. UMKM sudah harus memanfaatkan platform digital secara maksimal. Dengan memanfaatkan platform digital tersebut, maka jumlah orang yang akan melihat dari produk bisnis yang Mas dan Ibu jual akan semakin banyak, sehingga potensi penjualan akan semakin besar. Selanjutnya. Ini ada contoh dari pelaku UMKM yang sudah berhasil menerapkan Go Online. Di sini ada usaha kerupuk ikan Palembang, yaitu milik dari Pak Saiful Jamaluddin. Pada tahun 2020 ini, beliau berhasil mengekspor 439 kerupuk ikan ke Singapura hingga meraup untung sebesar 97 juta rupiah. Apa yang membuat beliau berhasil sampai sejauh ini? Karena beliau berhasil berinovasi untuk menembus pasar Singapura menggunakan ikan putak. Karena ikan putak itu sangat disukai oleh orang Singapura. Beliau berani karena beliau mencari tahu menggunakan fasilitas internet yang beliau punya. Selanjutnya. Contoh kedua, ini ada UMKM Uni Eti. Pemiliknya ialah Rina Indrianti. Beliau merintis usahanya ini dari 2015. Beliau berjualan masakan Padang tersebut melalui marketplace Tokopedia. Dalam 2 bulan terakhir ini, beliau berhasil meraup untung
sebesar 10 juta per hari. 10 juta dalam satu hari. Itu setelah pandemi COVID ini. Sebelum pandemi COVID ini, beliau berhasil meraup untung dalam satu hari itu sebesar 5 juta rupiah. Kunci keberhasilan beliau tersebut karena beliau memasarkan produknya di Tokopedia. Karena Tokopedia orang-orang sudah banyak yang menggunakannya. Terus juga beliau memasarkan produk tersebut menggunakan plastik vakum, sehingga konsumen tertarik untuk membelinya. Menurut beliau, keuntungan berbelanja online ialah 1, tak perlu bayar sewa tempat. Yang kedua, cara pemasaran mudah. Yang ketiga, Tokopedia kerap memberikan promo menarik untuk penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, menurut beliau, ialah produknya dapat dilihat oleh seluruh orang di Indonesia. Jadi kesimpulan dari 2 contoh tersebut dapat dikatakan mulai saat ini kita tidak perlu ragu, kita sebagai pelaku UMKM, jadi Mas dan Ibu tidak perlu ragu untuk memasarkan produknya secara online. Sekian. Sekarang bisa dilanjut ke pembelajaran tentang branding. Ke MC lagi mungkin, silahkan. Silakan Anissa untuk memasuki acara selanjutnya. Sesi tanya jawabnya di akhir. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Ariski, Ramadan, dan Jovanka yang telah memaparkan materi pembelajaran tentang IT. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang branding yang akan disampaikan oleh Saudara Fikri dan Kemal. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Evi dan Mas Evan bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Oke. Sebelum mulai, Mas, kami dari branding, sebelum memasuki materi, sudah mengirimkan link kuesioner soal branding di grup yang sudah kita buat. Jadi untuk Mas Evan dan Ibu Evi mungkin bisa berkenan untuk mengisinya terlebih dahulu. Nah, tujuan dari kuesioner ini sebenarnya untuk mengetahui pengetahuan audiensi atau Mas Evan dan Bu Evi soal branding. Jadi nanti kita tahu gitu outputnya sejauh mana setelah pembelajaran ini Mas dan Ibu pahamnya berapa persen soal branding, seperti itu. Oke, mungkin kami tunggu 3 menit ya dari sekarang. Oke, udah. Oke, makasih banyak Mas Evan. Oke, ini juga tanggapan dari Bu Evi sudah masuk. Terima kasih kepada Mas Evan dan Bu Evi yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk branding ini nanti diisi oleh saya dan Mas Kemal.
Mungkin bisa langsung ke slide 1, Mas Kemal. Oke, setelah tadi mendengar penjelasan dari kawan-kawan mengenai IT, bahwa IT itu sangat penting ternyata untuk perkembangan UMKM. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan pengertian dari brand, apa yang dimaksud dengan brand atau yang biasa kita sebut dengan merek. Menurut American Marketing Association, brand atau merek itu bisa diartikan sebagai simbol, nama, tanda, istilah, desain, atau kombinasi dari kelimanya. Nah, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengidentifikasi barang, jasa, dan produk yang akan diperjualbelikan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1, brand atau merek itu biasanya ditandai dengan gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Nah, tujuannya juga untuk memiliki daya pembeda dari salah satu produk dengan produk lainnya dalam kegiatan perdagangan, baik barang maupun jasa. Yang terakhir, menurut Surahman, jadi ada 6 tingkatan pengertian dari brand atau merek. Yang pertama, atribut. Atribut ini berkaitan dengan yang mengingatkan kita dari satu hal. Misalkan ketika saya menyebutkan produk BMW, maka yang teringat oleh kita tentu saja mobil seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dari atribut. Artinya produk nama brand atau nama merek itu bisa mengartikan sebuah produk yang dia jual. Lalu yang kedua ada manfaat. Nah, selain menyatakan atribut, manfaatnya dalam brand juga atau merek juga sangat penting. Misalkan kita biasa menyebutkan manfaatnya secara fungsional, bisa keawetannya atau fungsi-fungsi lainnya yang bisa menjelaskan bahwasanya brand itu memiliki manfaat untuk keberlangsungan hidup khususnya atau yang akan bermanfaat bagi konsumennya. Lalu yang ketiga ada nilai. Nah, brand juga memiliki keterkaitan dengan nilai produsen seperti merek Mercedes-Benz contohnya yang memiliki nilai bergengsi. Artinya ketika kita menyebut Mercedes-Benz, brand tersebut mampu mempresentasikan kepada konsumennya bahwa mereka brand yang cukup memiliki nilai yang bergengsi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada budaya. Dari nama brand tersebut kita juga bisa mengangkat suatu daerah, suatu budaya, bahkan suatu negara mungkin. Karena kita ambil contoh dari Mercedes-Benz tadi, ketika kita mendengar Mercedes-Benz, maka yang terlintas di benak kita adalah mobil dengan pabrikan asal Jerman. Artinya nama merek atau brand juga dapat berfungsi atau dapat berperan untuk menginformasikan budaya-budaya yang ada di balik brand tersebut. Lalu ada kepribadian dan pemakai. Ini salah satu yang bersinambungan. Artinya kalau saya ambil contoh lagi dari Mercedes-Benz tadi, kepribadiannya biasanya penggunanya itu mencerminkan sebuah pemimpin atau hal-hal lain yang berkaitan dengan orang-orang memiliki jabatan atau kepribadian yang eksekutif gitu. Dan pemakainya pun di poin nomor 6 biasanya digunakan oleh diplomat ataupun instansi-instansi pemerintahan. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, kalau tadi kita membahas tentang pengertian apa itu brand atau merek, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari brand. Selanjutnya, Mas Kemal. Oke. Tujuan dari brand di sini ada 6 yang akan kami bahas. Yang pertama, alat promosi. Nah, tentu saja nama atau merek dari sebuah produk itu bisa digunakan untuk sebagai alat promosi dan juga sebagai alat untuk menarik perhatian para konsumen di pasar. Lalu ada menjadi identitas. Nah, menjadi identitas ini biasanya akan memberi kemudahan bagi para pembelinya. Misalkan kita ingin mencari mie instan gitu. Ketika Indofood memberi nama brand Indomie pada produk mie instannya,
itu bisa menjadi identitas bagi Indofood bahwa brandnya itu sudah dikenal atau memiliki nilai tambah yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mencarinya. Yang ketiga, mempertahankan citra produk. Citra produk ini juga cukup penting perannya dalam sebuah merek. Artinya kualitas produk yang dijaga dengan baik itu juga akan menjadi jaminan kualitas atau memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa merek atau brand tersebut memiliki kualitas yang sangat baik seperti itu. Lalu memperkenalkan sebuah produk baru atau mendapat pelanggan baru. Nah, ini juga sebenarnya turunan dari poin nomor 1 yaitu promosi. Tidak lain dan tidak bukan itu tujuannya untuk memperkenalkan sebuah produk baru dalam satu merek atau mendapatkan pelanggan baru dari pangsa pasar yang menjadi targetnya. Yang kelima, memudahkan para penjual dalam melakukan segmentasi pasar. Nah, ini juga cukup penting ketika kita sudah melakukan pemberian nama merek atau semacamnya, itu akan memudahkan kita untuk mencari segmentasi pasar. Ketika segmentasi pasar sudah tercapai dan sudah ditargetkan, itu rasanya akan lebih mudah untuk para pelaku usaha menjalankan bisnisnya dan mempromosikannya ke pangsa pasar yang dia tuju. Yang terakhir ada meningkatkan terciptanya sebuah inovasi produk. Nah, ketika tujuan dari brand itu untuk meningkatkan terciptanya sebuah inovasi produk, itu akan mendorong para konsumen melakukan berbagai keunikannya sendiri. Jadi, demi menghindari dari adanya tingkat peniruan yang dilakukan oleh para pesaingnya. Ketika kita sudah memberikan nama brand, nama merek kepada sebuah produk, itu menjadi satu langkah kita untuk menghindari tiruan atau plagiarisme dari produk-produk saingan kita, seperti itu. Selanjutnya, Mas Kemal. Di sini ada manfaat, ada 8 poin perihal manfaat. Yang pertama itu identifikasi. Nah, bisa dilihat dengan jelas, identifikasi ini memberikan makna bagi produk dan mudah mengidentifikasi produk yang dibutuhkan atau yang dicari. Itu salah satu manfaat dari pemberian nama atau brand. Memudahkan konsumen untuk mencarinya. Yang kedua ada praktikalisasi, yaitu memfasilitasi penghematan waktu dan energi melalui pembelian ulang identik atau loyalitas. Nah, ketika kita sudah memberikan nama sebuah brand, itu akan kita dengan mudah gitu, tidak perlu lagi mengulang-ulang produk-produk atau nama-nama yang sudah umum. Artinya kita tinggal melakukan branding yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Kemal seperti apa caranya. Yang ketiga ada jaminan, itu memberikan jaminan kepada konsumen bahwasanya mereka bisa mendapatkan kualitas yang sama, sekalipun pembelinya dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda. Ini halnya sama seperti tadi di poin manfaat, yaitu kualitas dari sebuah produk, dari jaminan dari keluaran atau manfaat yang diberikan dari menjamin produk itu juga dapat mendapatkan kepercayaan lebih. Akhirnya outputnya nanti konsumen menjadi repeat order atau menjadi konsumen yang loyal. Ada selanjutnya optimisasi. Nah, ketika kita memberikan sebuah nama brand, itu memberikan kepastian bahwa konsumen dapat membeli alternatif terbaik dalam kategori tertentu dan pilihan terbaik untuk tujuan spesifiknya. Lalu ada karakteristik. Nah, karakteristik ini juga dapat konfirmasi mengenai citra dari konsumen atau citra yang ditampilkan kepada orang lain. Brand kita akan dibuat memiliki karakteristik seperti apa yang akan konsumennya itu dapat mengingat. Biasanya untuk produk makanan saya sudah melakukan beberapa baca literasi bahwasanya untuk produk makanan warna yang paling dihindari itu adalah warna biru ternyata. Kenapa warna biru? Karena warna biru itu disebut-sebut menjadi warna yang mendorong hormon untuk tidak lapar, seperti itu. Nah, ini juga bisa telah dibuktikan di beberapa penelitian di Jepang
kalau di Jepang itu ada namanya diet biru. Jadi eh, ada survei orang makan di ruang makan yang serba biru, piringnya warna biru, sendoknya warna biru, garpunya warna biru, dan ternyata setelah diteliti itu eh, apa memiliki efek yang cukup drastis kepada nafsu makan seseorang. Seperti itu. Jadi diharapkan kepada pelaku usaha khususnya di bidang makanan itu dianjurkan untuk menghindari penggunaan warna biru baik di desain logo, desain poster dan segala macam. Nah, tadi kan untuk hal atau warna yang dihindari, kalau yang dianjurkan ada 3 warna. Ada merah, ada kuning, dan warna orange. Nah, hormon warna-warna itu ternyata saat saya melakukan membaca literasi, itu mendorong hormon untuk lapar. Jadi, ketiga warna itu yang sebaiknya dianjurkan oleh pelaku usaha, khususnya di bidang makanan, untuk menggunakan kombinasi ketiga warna itu. Seperti itu. Lalu lanjut ke poin berikutnya, yaitu kontinuitas. Itu kepuasan terwujud melalui familiaritas dan intimasi dengan merek yang telah digunakan dan dikonsumsi pelanggan selama bertahun-tahun. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, manfaatnya bisa konsumen tuh melakukan repeat order atau menjadi konsumen yang loyal. Ada juga hedonistik, kepuasan terkait dengan daya tarik merek, logo, dan komunikasinya. Nah, beberapa brand atau beberapa merek di dunia atau di Indonesia mungkin, itu ada yang sukses membuat branding, jadi seseorang tuh akan merasa lebih bergengsi, akan merasa lebih tertarik dengan barang yang ada logo perusahaannya tersebut atau logo mereknya tersebut. Lalu ada etis, itu kepuasan berkaitan dengan perilaku tanggung jawab merek bersangkutan dan hubungan kepada masyarakat. Di poin terakhir ini juga penting juga komunikasinya atau menjaga citra produknya kepada konsumen. Seperti itu. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kemal. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Fikri atas penjelasannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai brand yang sukses itu seperti apa sih tipsnya. Nah, di sini ada beberapa tips yang harus diperhatikan supaya brand atau merek itu menjadi sukses. Yang pertama ada differentiation atau pembeda. Yang kedua ada innovation atau inovasi. Yang ketiga itu ada added value atau nilai tambah. Yang keempat ada good quality atau kualitas yang bagus. Yang kelima ada manajemen dan employee support atau support dari manajemen dan pegawai. Yang keenam ada long term integrated communication support atau support integrasi komunikasi jangka panjang. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai differentiation dulu atau pembeda. Jadi sebuah merek yang sukses itu haruslah memiliki pembeda antara satu dengan yang lain, dengan kompetitor yang lain juga, sehingga konsumen jelas menganggap brand yang satu memiliki keunikan dan manfaat dibanding brand yang lain. Contohnya semisal di sini pembedanya saya contohkan misalnya usahanya Bu Evi itu makanan Korea. Makanan Korea Bu Evi ketika ingin menjadi sukses itu harus punya pembeda. Contohnya semisal makanan Koreanya Bu Evi itu berbeda dengan makanan Korea yang dijual di Cilegon, itu berbeda dari segi pengemasannya atau berbeda dari segi bentuk warnanya atau bentuk-bentuk produknya. Itu kan punya keunikan sendiri kan dibanding dengan komputer-komputer lain yaitu penjual makanan Korea juga. Nah, itu bisa jadi ciri khas atau pembeda dari brandnya Bu Evi. Itu bisa istilahnya bisa menjadi sukses lah seperti itu. Terus misal contohnya lagi di usahanya Mas Evan. Usahanya Mas Evan ini pembedanya apa sih? Misal contohnya semisal kalau susu almondnya Mas Evan yang dijual itu punya keunikan, misal contohnya bahan baku yang diambil. Nah, bahan baku yang diambil itu impor dari luar. Nah, itu kan bisa menjadi pembeda tuh antara susu almond yang dijual Mas Evan sama kompetitor yang lainnya tuh yang sejenis juga. Nah, itu bisa menjadi sebuah keunikan atau manfaat atau pembeda dibandingkan dengan brand yang lain. Lalu yang kedua itu ada inovasi atau ya inovasi. Nah, inovasi itu sebuah merek yang sukses itu haruslah terus berinovasi
untuk menjawab selera konsumen yang berubah, serta agar dapat bersaing dan terus berada pada di garda depan dalam persaingan. Jadi jangan stagnan di situ-situ aja. Nah, inovasi ini juga perlu dilakukan oleh usaha atau merek yang menjual suatu produk karena pangsa pasar atau pergerakan pasar di sekarang ini kan cenderung berkembang dengan sangat cepat. Otomatis selera konsumen berubah dari waktu ke waktu itu dengan sangat cepat. Nah, itu diperlukan inovasi juga supaya brand itu dapat bertahan dan bisa sukses dan terdepan dalam persaingan. Yang ketiga ada added value. Added value ini adalah nilai tambah. Nah, jadi merek yang sukses itu juga memiliki nilai layanan tambahan yang tidak mudah ditiru oleh kompetitor. Di sini saya akan mencontohkan, misalnya contohnya satu. Added value ini tidak hanya sebatas nilai tambah dalam hal produk, tapi bisa juga nilai tambah dalam hal layanan. Misal contohnya adalah Bu Evi. Bu Evi ini kan punya website Daebak nih. Nah, Daebaknya website yang Bu Evi ini itu bisa langsung mesen dari websitenya itu. Nah, itu juga sebagai nilai tambah nih dalam brand yang Bu Evi punya, yaitu Daebak. Jadi orang-orang kalau misalnya mau beli makanannya Bu Evi itu bisa langsung mesen dari websitenya, dan itu sebuah nilai tambah juga. Misal contoh laginya itu produknya Mas Evan, yaitu susu almondnya Mas Evan. Nah, itu nilai tambahnya bisa semacam kayak tadi itu. Contohnya misal layanannya ramah atau terintegrasi, misalnya mau beli susunya Mas Almondnya Mas Evan ini bisa lewat WA, bisa lewat Instagram, bisa lewat website, atau juga nilai tambah laginya itu bisa dari produknya, yaitu contohnya kayak tadi itu bahannya diimpor dari luar negeri atau diimpor dari negara-negara yang unggul dalam hal bahan bakunya. Nah, itu bisa menjadi sebuah nilai tambah juga dalam brand yang dipegang oleh Mas dan Ibu. Terus yang keempat ada good quality. Nah, ini udah sangat dipahami juga oleh Mas dan Ibu bahwa kualitas produk yang unggul itu merupakan sebuah syarat suatu merek itu sukses. Seperti itu. Halo, gimana suaramu ya. nggak masuk? Assalamualaikum, masuk nggak suaranya? Mas dan Embu bisa dengar? Bisa kok. Oh, bisa. Oke. Bisa kok, Pak. Oke. Mungkin saya lanjutkan ya. Yang kelima itu ada manajemen dan employee support atau support dari manajemen dan pegawai. Mungkin kalau untuk sekarang usaha yang dilakukan sama Mas Evan dan Ibu untuk manajemen dan employee-nya masih dilaksanakan oleh keluarga sendiri atau masih dalam batas keluarga lah. Tapi kalau misalnya nanti Mas Evan dan Mbu Evi atau Mbu Ope, kalau misalnya mau meluaskan lagi usahanya atau membesarkan lagi usahanya, itu kalau untuk menjadi sukses itu butuh namanya manajemen employee support. Nah, support di sini maksudnya manajemen yang tata kelolanya baik, manajemen yang rapi, terus juga support dari pegawai yang istilahnya cekatan, rajin, saling bekerjasama, dan satu sama lain. Nah, itu juga diperlukan supaya brand itu nanti menjadi sukses ke depannya. Lalu terakhir ada long term integrated communication support atau dari integrasi komunikasi jangka panjang. Nah, di sini sebuah merek tidak dapat menjadi kisah yang sukses tanpa komunikasi jangka panjang yang konsisten, yang membuat pelanggan sadar akan keunikan mereka dan menjaga nilai merek agar tetap dipercaya, dan juga komunikasi jangka panjang. Khususnya dukungan periklanan merupakan faktor kunci dalam pengembangan merek yang suksesnya. Di sini juga komunikasi jangka panjang menjadi perlu juga dengan terintegrasi. Contohnya ada periklanan yang di sini juga periklanan yang istilahnya saling jangka panjang, konsisten, terus juga komunikasi antara pembeli dan segala macamnya, itu juga bisa menjadi kunci untuk brand juga menjadi sukses. Itu juga diperlukan. Lalu selanjutnya ini ada diagramnya, successful brand itu ditopang oleh innovation, differentiation, management dan employee support, long term integrated communication support, good quality, dan added value. Itu kesatuan menjadi successful brand. Seperti itu. Lalu kita masuk ke brand equity. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan juga dalam brand atau merek yaitu brand equity. Nah, apa sih brand equity itu? Jadi brand equity itu adalah suatu nilai tambah yang diberikan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Nilai tambah yang diberikan dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan terhadap merek tersebut. Jadi semakin baik brand equity, maka semakin baik juga harga, pangsa pasar, dan keuntungan yang akan didapatkan. Ekuitas merek bisa berpengaruh juga terhadap kepercayaan diri konsumen dalam pengambilan keputusan membeli, baik itu disebabkan adanya pengalaman di masa lalu dalam memakai merek, atau kedekatan dengan merek dan karakteristiknya. Itu saya ambil dari Kotler dan Keller di tahun 2006 dalam buku Manajemen Pemasaran. Nah, jadi sebenarnya brand equity ini lebih ke
kekuatan merek yang dipunya gitu. Itu juga bisa berpengaruh dalam nanti keputusan membeli untuk membeli suatu produk. Nah, jadi di sini ada manfaat brand equity. Yang pertama itu adalah bagi pelanggan. Di sini dapat meningkatkan proses penerimaan informasi pelanggan, meningkatkan keyakinan pelanggan dalam keputusan pembelian, dan meningkatkan kepuasan mereka dalam menggunakan produk atau jasa. Lalu, brand equity juga yang kuat akan menimbulkan rasa nyaman, meningkatkan keyakinan dalam penggunaan, dan akhirnya tercipta kepuasan bagi pelanggan. Itu manfaat brand equity bagi pelanggan. Lalu yang kedua ada bagi pengusaha. Dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemasaran, meningkatkan kesetiaan terhadap merek, meningkatkan harga atau margin keuntungan, meningkatkan brand extension, dan meningkatkan keunggulan bersaing. Itu manfaat brand equity atau kekuatan merek bagi pengusaha. Lalu di sini sebenarnya ada 4 dimensi nih dalam brand equity atau kekuatan merek. Yang pertama itu ada brand awareness atau kesadaran merek, brand loyalty atau loyalitas merek, yang ketiga ada brand association atau asosiasi merek, dan yang keempat ada perceived quality atau persepsi kualitas. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada brand awareness. Nah, sebenarnya apa sih brand awareness itu? Jadi brand awareness itu adalah kesanggupan seorang pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Jadi kesadaran merek ini membutuhkan jangkauan kontinum atau continuum ranging dari perasaan yang tak pasti bahwa merek tertentu telah dikenal dan menjadi keyakinan bahwa produk tersebut merupakan satu-satunya dalam kelas produk yang berada pada kategorinya. Brand awareness ini merupakan dasar dari sebuah brand untuk istilahnya mengenalkan produknya dalam benak konsumen. Jadi perlunya brand awareness supaya orang itu menjadi aware bahwa brand itu ada dan sebagainya macamnya. Di sini ada 4 tingkat kesadaran merek. Yang pertama ada top of mind atau puncak pikiran, ada brand recall atau pengingatan kembali merek, ada brand recognition atau pengenalan merek, dan yang keempat ada unaware of brand atau tidak menyadari merek. Di sini saya akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu adalah top of mind. Nah, top of mind di sini adalah puncak pikiran. Jadi merek produk yang pertama kali disebutkan oleh konsumen secara spontan dan menempati tempat khusus atau istimewa di benak konsumen. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu semisal orang kalau misalnya mau beli air minum, itu yang terlintas di pikirannya adalah Aqua. Atau semisal orang yang ingin membeli sebuah mie instan, orang-orang pasti langsung menyebutnya Indomie. Aku mau beli Indomie, aku mau beli minum deh, apa ya, Aqua. Itu Aqua dan Indomie itu secara tidak langsung atau secara langsung sudah masuk ke dalam top of mind atau puncak pikiran dari konsumen. Jadi konsumen ketika ingin membeli suatu produk, langsung terlintas sebuah merek atau brand yang ada di benaknya, yaitu Indomie dan Aqua tadi. Nah, itu sudah menjadi top of mind atau puncak pikiran dalam benak konsumen. Lalu yang kedua ada brand recall. Brand recall ini ada pengingatan kembali merek. Jadi brand recall ini mencerminkan merek-merek apa saja yang diingat konsumen setelah menyebutkan merek yang pertama kali disebut. Di mana merek-merek yang disebutkan kedua, ketiga, dan seterusnya, itu merupakan merek yang menempati brand recall dalam benak konsumen. Misal contohnya, saya pengen beli minum nih, pasti yang terlintas di benak pikiran masyarakat secara khusus ya, atau secara luas adalah Aqua. Tapi ketika Aqua saya pengen beli itu tidak ada, otomatis saya menyebutkan nih brand-brand setelahnya itu apa yang diingat oleh saya. Misal contohnya, setelah Aqua saya menyebutkan Quayle, atau kalau misalnya di Cilegon itu ada Zabila, dan segala macamnya, itu yang merek-merek yang disebutkan kedua, ketiga, dan seterusnya yang dalam benak masyarakat setelah top of mind tadi itu masuk ke dalam brand recall atau pengingatan kembali merek. Nah, lalu yang ketiga ada brand recognition atau pengenalan merek. Di sini merupakan tingkat minimal dari kesadaran merek yang merupakan pengenalan merek dengan bantuan. Misalnya dengan bantuan daftar merek, daftar gambar, atau cap merek. Dan merek yang masuk dalam ingatan konsumen disebut brand recognition. Jadi, brand recognition ini sebenarnya dikenal oleh masyarakat atau konsumennya, tapi nggak terpikirkan terlalu jauh gitu loh. Maksudnya dalam artian kayak nggak terlalu ingat banget. Misal contohnya, saya tahu nih kalau misalnya ternyata di merek bola lampu tuh nggak cuma Philips, tapi ada Jotun misalnya. Jotun tuh kan istilahnya orang awam nggak terlalu paham atau dengar kan dengan istilah merek Jotun. Nah, cuma sekedar tahu doang dan tidak ada keinginan untuk membeli produk itu. Nah, itu namanya disebut sebagai brand recognition atau pengenalan merek. Jadi, itu merupakan tingkat minimal dari kesadaran merek seperti itu. Terus yang keempat ada unaware of brand atau tidak menyadari merek. Nah, tidak menyadari merek di sini merupakan tingkatan merek yang paling rendah dalam piramida brand awareness, di mana konsumen tidak menyadari akan eksistensi suatu merek. Peran brand awareness terhadap brand equity dapat dipahami dengan membahas bagaimana brand awareness menggunakan suatu nilai. Nah, itu kalau misalnya unaware of brand tadi itu benar-benar brand itu nggak dikenal sama orang, atau tidak, orang tuh nggak tahu kalau misalnya ternyata oh ada brand ini toh, atau misalnya oh ternyata ada brand semacam ini toh, nama dengan ini toh, itu namanya disebut sebagai unaware of brand, itu tidak menyadari merek.
Nah, ini ada piramida tingkat kesadaran merek tadi, yang puncaknya itu adalah top of mind atau tadi puncak pikiran, lalu ada brand recall atau pengingatan kembali merek, ada brand recognition yaitu pengenalan merek, dan yang paling bawah yaitu ada unaware of brand, yaitu tidak menyadari merek. Lalu yang kedua ada brand association. Jadi pengertian brand association adalah segala kesan yang muncul dan terkait dengan ingatan konsumen mengenai suatu merek. Mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut, produk, geografis, harga, pesaing, selebriti, dan lain-lainnya. Berbagai brand association yang saling berhubungan akan membentuk suatu rangkaian yang disebut sebagai brand image. Semakin banyak asosiasi yang saling berhubungan, maka semakin kuat juga brand image yang dimiliki merek tersebut. Brand image atau image merek yang baik sangatlah penting di mata konsumen karena dapat menjadi value added atau nilai tambah dalam pengambilan keputusan pemilihan merek. Nah, brand association ini maksudnya ketika seorang ini ingin membeli merek, nah yang terlintas itu misal contohnya saya mau beli merek atau mau beli makanan dari Ibu Evi nih, makanan Korea. Saya langsung ingat nih, oh ternyata kalau misalnya Bu Evi produknya itu warnanya sangat bagus dipandang, terus juga atributnya unik, terus manfaatnya juga seperti ini, terus juga harganya itu murah, terus pesaingnya itu ini dan ini, terus juga kalau misalnya Bu Evi itu punya istilahnya pernah ngiklan ke suatu orang, jadi ingat, oh kalau makanan yang Bu Evi ini, Daebak ini pernah di-endorse sama si ini loh, dan segala macamnya. Itu sebagai asosiasi-asosiasi yang banyak diingat sama orang tuh nanti akan membentuk sebuah brand image. Misal contohnya juga dari makanannya atau minumannya Mas Evan, yaitu susu almond. Nah, susu almondnya Mas Evan nih produknya gede nih, terus juga untuk manfaatnya juga bisa A, B, C, dan sebagainya macamnya, terus atributnya dalam kemasannya itu unik, terus juga harganya itu murah, pesaingnya itu A, B, C, terus Mas Evan juga pernah ngiklan atau pernah ngiklanin ke sebuah selebriti atau sebuah selebgram lah istilahnya siapa. Nah, kalau misalnya orang-orang tuh ingat dengan atribut-atribut yang terhadap atribut-atribut dari suatu produk yang dijual oleh suatu brand, nah itu akan menciptakan sebuah brand image. Jadi ketika asosiasi semakin banyak asosiasi itu yang saling berhubungan dan semakin diingat oleh orang, maka semakin kuat juga brand image yang dimiliki oleh merek tersebut dan akan berpengaruh juga dalam pengambilan keputusan pemilihan merek. Lalu di sini ada fungsi brand association dalam pembentukan brand equity. Jadi yang pertama adalah membantu penyusunan informasi merek seperti yang tadi disebutkan, terus yang kedua ada membedakan merek tersebut dengan merek lainnya, yang ketiga ada sebagai alasan konsumen untuk membeli, yang keempat ada menciptakan sikap positif terhadap merek tersebut, yang kelima sebagai landasan untuk melakukan brand expansion atau ekspansi brand yang lebih luas. Lalu ada perceived quality atau persepsi kualitas. Jadi persepsi kualitas ini adalah persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkenaan dengan maksud yang diharapkan konsumen. Persepsi terhadap kualitas keseluruhan dari suatu produk atau jasa tersebut dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh langsung kepada keputusan pembelian dan loyalitas konsumen terhadap suatu merek. Perceived quality tidak dapat diterapkan secara objektif. Jadi persepsi kualitas ini sebenarnya apa ya? Karena emang tidak bisa diukur atau diterapkan secara objektif karena emang basisnya adalah persepsi. Jadi persepsi itu basisnya adalah subjektif dari si konsumen. Jadi persepsi terhadap kualitas keseluruhan tersebut akan menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut. Jadi misal contohnya persepsi saya terhadap makanan Bu Evi misal, makanannya enak ya atau enggak, harganya murah ya dan sebagainya macamnya, itu akan menentukan nilai dari produknya dagangannya Bu Evi. Terus misal contohnya juga susu almond Mas Evan. Oh, susu almond Mas Evan menurut saya itu rasanya enak, terus juga botolnya gede dan segala macamnya, terus juga harganya murah dan segala macamnya, itu juga akan menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh juga terhadap keputusan pembelian dan juga loyalitas konsumen terhadap suatu merek. Di sini ada dimensi persepsi kualitas. Yang pertama ada karakteristik produk, yang kedua ada kinerja merek, yang ketiga ada feature atau bagian tambahan dan atau elemen sekunder pada produk, yang keempat ada kesesuaian dengan spesifikasi, yang kelima ada keandalan, yang keenam ada ketahanan, yang ketujuh ada pelayanan, dan terakhir ada kesabaran. Karakteristik produk sini maksudnya karakteristik dari si produk itu bagaimana sih persepsinya di mata konsumen misalnya. Yang tadi saya sebutkan tadi, contohnya makanan Bu Evi, persepsi saya terhadap karakteristiknya unik, bentuk-bentuk makanannya berwarna, eye-catching dan segala macamnya, enak dipandang dan segala macamnya, itu masuk ke dalam karakteristik produknya. Terus juga kinerja merek. Nah, kinerja mereknya dilihat dari kinerja merek yang ada itu. Misalnya contohnya brand tersebut tuh di mata masyarakat gimana sih kinerjanya, bagus apa enggak, trusted apa enggak, terpercaya apa enggak. Nah, itu masuk ke kinerja merek. Terus yang ketiga ada feature. Itu bagian tambahan atau elemen sekunder pada produk.
contohnya semisal adalah pengemasannya, itu kan sebagai dari elemen sekunder dari produknya. Itu persepsinya gimana sih dalam benak masyarakat, itu elemennya atau bungkusnya atau pengemasannya bagus apa enggak, unik apa enggak, menarik apa enggak, itu juga nanti masuk ke dalam persepsi dari kualitas. Yang keempat ada sesuai dengan spesifikasi. Nah, sesuai dengan spesifikasi ini apa? Misal contohnya saya mau beli barang online nih, nah itu sesuai gak spesifikasinya antara yang dipasang di foto sama yang datang nanti itu sesuai apa enggak. Nah, itu nanti juga akan membentuk persepsi dari kualitas produknya. Terus yang kelima ada keandalan, yang keenam ada ketahanan. Nah, ketahanan di sini maksudnya produk tersebut tuh tahan lama apa enggak, lama expired apa enggak, dan segala macamnya. Itu juga masuk ke dalam persepsi kualitas juga. Yang ketujuh ada pelayanan. Nah, pelayanan sini juga mungkin dari pelayanan manajemennya ya, maksudnya pelayanan ketika orang tersebut ngechat ingin membeli itu gimana sih pelayanannya, baik apa enggak, ramah apa enggak, fast respon apa enggak. Nah, itu juga nanti masuk ke dalam persepsi kualitas. Nah, yang kedelapan ada hasil akhir dari kesemua gabungan itu. Gimana hasil akhirnya? Oh, ternyata untuk pelayanannya semua dan segala macam dari poin 1 sampai 7 itu membentuk hasil akhirnya. Misal hasil akhirnya, oh ternyata emang bener nih produknya Mas Evan atau produknya Bu Evi itu trusted atau enggak terpercaya untuk dibeli dan segala macamnya. Itu nanti akan membentuk sebuah persepsi kualitas terhadap suatu produk. Yang terakhir, ada persepsi kualitas dapat menghasilkan nilai, itu ada alasan konsumen untuk membeli. Yang kedua ada diferensiasi atau positioning produk. Yang ketiga ada harga optimum. Yang keempat ada perluasan merek. Lalu kita masuk ke brand loyalty. Brand loyalty ini adalah sebagai tingkat ketika konsumen memiliki sikap positif terhadap suatu merek, memiliki komitmen dan bermaksud untuk melanjutkan pembelian di masa yang akan datang. Itu saya ambil dari Mowen tahun 2011 di buku manajemen pemasaran juga. Yang kedua ada ukuran ini menggambarkan tentang mungkin tidaknya konsumen beralih ke merek lain, terutama jika merek tersebut mengalami perubahan, baik yang menyangkut harga ataupun atribut lainnya. Konsumen yang loyal pada umumnya akan melanjutkan penggunaan merek tersebut, walaupun dihadapkan dengan banyak alternatif merek produk pesaing yang menawarkan karakteristik produk yang lebih unggul. Nah, loyalitas terhadap merek secara langsung dipengaruhi oleh kepuasan atau ketidakpuasan konsumen terhadap merek yang merupakan akumulasi sepanjang waktu. Ketidakpuasan dan kepuasan tadi itu merupakan persepsi dari kualitas produk tadi, itu bisa diukur. Lalu selain itu, loyalitas terhadap merek juga akan dipengaruhi oleh persepsi konsumen terhadap kualitas dan suatu produk yang tadi saya sebutkan. Nah, itu ini ada fungsi brand loyalty. Yang pertama ada mengurangi biaya pemasaran, karena kalau misalnya orang tersebut sudah loyal terhadap suatu brand atau merek, otomatis kita nggak perlu lagi untuk melakukan pemasaran atau mengeluarkan biaya pemasaran, karena orang tersebut pasti akan membeli produknya kita lagi. Terus yang kedua ada meningkatkan perdagangan. Yang ketiga ada menarik minat pelanggan baru. Nah, ketika suatu orang itu udah loyal terhadap suatu brand, otomatis biasanya si konsumen ini biasanya akan memberikan testimoni ke orang lain. Bisa dari mulut ke mulut, bisa dari testimoni di berbagai macam media. Nah, itu otomatis juga nanti akan memberikan menarik minat pelanggan baru untuk membeli suatu produk yang sebenarnya mereka belum tahu atau misalnya mereka baru dengar misalnya. Lalu ada tingkat loyalitas konsumen. Di sini yang pertama ada switcher atau konsumen yang berpindah-pindah. Yang kedua ada habitual buyer atau pembelian yang berdasarkan kebiasaan. Yang ketiga ada satisfied buyer atau pembeli yang puas dengan biaya peralihan. Yang keempat ada liking the brand atau pembeli yang menyukai merek. Yang kelima ada committed buyer atau pembeli yang setia. Nah, di sini saya akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah switcher atau konsumen yang berpindah-pindah. Nah, pembeli yang berada pada tingkat ini sebenarnya disebut sebagai pelanggan yang berada pada tingkat paling dasar dan juga sama sekali tidak loyal. Pembeli pada tingkat ini tidak mau terikat pada merek apapun karena karakteristik konsumen yang berada pada kategori ini pada umumnya adalah mereka yang sensitif terhadap harga. Mereka yang menganggap bahwa suatu produk apapun mereknya dianggap telah memadai serta hanya memiliki peranan yang kecil dalam keputusan untuk membeli. Ini orang-orang yang emang nggak mikirin brand atau merek lah. Misalnya saya mau beli mie, ya udah apa aja yang ada di supermarket atau minimarket tersebut saya beli aja, nggak peduli mereknya Indomie, Supermie, Popmie dan sebagainya macamnya. Udah saya beli aja yang ada. Terus yang kedua ada habitual buyer atau pembelian yang berdasarkan kebiasaan. Nah, pembeli yang berada pada tingkat ini itu dikategorikan sebagai pembeli yang puas dengan merek yang telah mereka konsumsi. Para pembeli tipe ini memilih merek hanya karena faktor kebiasaan. Karakteristik konsumen yang termasuk dalam kategori ini adalah jarang untuk mengevaluasi merek lain. Sungkannya konsumen untuk berpindah ke merek lain lebih dikarenakan sikap mereka yang pasif. Contohnya semisal kalau saya karena dari dulu itu sikat giginya pakai Pepsodent, ya otomatis ketika saya mau beli lagi itu saya pengennya Pepsodent aja lah karena udah sesuai sama karakteristik saya, udah sesuai dengan kebiasaan saya. Kalau misalnya dari dulu sikat gigi pakai Pepsodent, nggak pernah mau tahu brand yang lain itu manfaatnya apa dan segala macamnya, nggak pernah mau mengevaluasi merek lain,
karena sikap pasif saya yang tidak mau tahu karena ada brand yang lain. Saya sudah biasa pakai Pepsodent, saya sudah karakteristiknya sudah pas dengan pribadi saya, otomatis saya bakal beli Pepsodent aja. Itu masuknya ke dalam habitual buyer atau pembelian yang berdasarkan kebiasaan. Yang ketiga ada satisfied buyer atau pembeli yang puas dengan biaya peralihan. Di sini maksudnya adalah pembeli pada tingkat ini dikategorikan sebagai pembeli yang puas dengan merek yang mereka konsumsi. Namun demikian, mungkin saja mereka membedakan pembelian ke merek lain dengan menanggung switch cost yang terkait dengan waktu, uang, manfaat, ataupun resiko kinerja yang melekat dengan tindakan mereka dalam peralihan mereknya. Jadi maksudnya satisfied buyer ini kayak orang-orang tuh misalnya contohnya kembali tadi kayak saya nih misalnya, saya pengen beli Pepsodent, tapi karena Pepsodent itu habis, otomatis saya mikir lagi nih, ya udah saya daripada nanti nggak sikat gigi atau apa, saya bakal beli deh merek yang lain dengan menanggung tadi manfaatnya yang berbeda atau resiko kinerjanya berbeda dari produk Pepsodent lain, Pepsodent tersebut dengan produk yang saya beli lainnya. Nah, itu masuknya ke dalam satisfied buyer. Lalu yang keempat ada liking the brand atau pembelian yang menyukai merek. Nah, di sini pada tingkat ini konsumen sungguh-sungguh menyukai merek. Pada tingkat ini dijumpai perasaan emosional yang terkait pada merek. Preferensi mereka dilandaskan pada suatu asosiasi seperti simbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakan merek produk. Contohnya semisal ketika saya pakai iPhone misalnya, itu saya ada perasaan emosional nih pada merek tersebut. Misal emosionalnya adalah rasa bangga atau rasa pride lah, istilahnya bangga terhadap ketika saya pakai iPhone. Nah, itu masuknya ke dalam liking the brand. Jadi liking the brand ini pada tingkat ini dijumpai perasaan emosional yang terkait pada merek. Jadi preferensi mereka tuh pada suatu asosiasi seperti simbolnya, rangkaian pengalaman dalam menggunakan merek. Kayak tadi saya beli iPhone, yang saya suka tuh ada simbolnya, misalnya simbol logo Apple-nya. Nah, itu masuknya ke dalam liking the brand, pembeli yang menyukai merek. Yang terakhir adalah committed buyer atau pembeli yang setia. Pada tingkatan ini, pembeli merupakan pelanggan yang setia. Mereka memiliki suatu kebanggaan sebagai suatu pengguna merek, bahkan merek sudah menjadi suatu hal yang sangat penting bagi mereka, baik karena fungsi operasional maupun emosional dalam mengekspresikan jati diri. Salah satu aktualisasi loyalitas konsumen pada tingkat ini ditujukan dengan tindakan merekomendasikan dan mempromosikan merek tersebut kepada pihak lain. Upaya perusahaan untuk meningkatkan ekuitas merek yang dimiliki dapat dijadikan landasan dalam program pemasaran yang sukses. Pembeli yang setia ini udah nggak perlu lagi dipengaruhi oleh A, B, C, dan D. Dia udah setia dengan produknya, ya udah saya pengen beli produk ini aja, nggak peduli produk yang lainnya apa, saya setianya pada produk ini. Dan juga biasanya kalau misalnya udah pembeli yang setia itu tadi, itu dia biasanya merekomendasikan dan mempromosikan merek tersebut kepada orang lain untuk ikutan juga dan loyal juga terhadap merek yang saya loyal itu, kayak gitu. Lalu ada strategi brand. Kita masuk ke strategi brand ya. Jadi strategi brand ini digunakan dan berfungsi untuk melayani segmen market yang berbeda atau mempertahankan merek utama dari persaingan dengan kompetitor. Di sini ada 5 strategi brand yang bisa dicoba atau dimanfaatkan atau dilakukan oleh Mas dan Ibu, yaitu ada strategi perluasan lini produk atau line extension, strategi perluasan merek atau brand extension strategi. Yang ketiga ada strategi banyak merek atau multi brand strategi. Yang keempat ada strategi merek baru atau new brand strategi. Yang kelima ada strategi merek bersama atau co-branding strategi. Ini saya bahas pertama, yaitu yang pertama adalah membuat strategi line extension, yaitu membuat produk baru atau produk tambahan dalam lini produk yang sama dan juga menggunakan merek yang sama dengan tambahan atau fitur tertentu seperti bentuk, rasa, kandungan, ukuran, kemasan, dan lain sebagainya. Di sini jangan semata-mata karena kelebihan kapasitas produk, tapi harus juga benar-benar dipikirkan aspek pasarnya. Jangan sampai juga dengan menambahkan perluasan lini produk, yang ada bukan omset penjualan yang meningkat, tapi terjadi kanibalisme yang tidak terkendali. Dan lebih berbahaya adalah pelemahan produk utama atau produk yang sudah terlebih dahulu eksis di pasar. Kanibalisme bisa saja terjadi jika dalam jumlah yang wajar, tidak menjadi masalah. Karena akan lebih baik konsumen yang tidak tertarik dengan produk utama diambil alih oleh produk kedua daripada dimakan oleh kompetitornya. Ini contoh dari strategi line extension atau perluasan lini produk. Contohnya misalnya Indomie. Indomie ini mengeluarkan varian yaitu mie goreng. Nah, mie goreng ini diperluas lagi dengan kategori yang sama yaitu mie goreng, tapi menambahkan rasanya yaitu mie rendang, mie goreng biasa atau mie goreng Aceh dengan mempertimbangkan aspek pasarnya itu sebelum mengeluarkan lini produk yang baru. Yang kedua ada strategi brand extension. Strategi ini merupakan strategi di mana sebuah merek yang telah mempunyai produk dan nama dan sudah sukses di pasar mengeluarkan sebuah produk baru dalam lini produk yang berbeda. Menggunakan merek yang sudah ada dan sudah dikenal luas oleh konsumen memiliki banyak keuntungan, termasuk di dalamnya biaya untuk mengenalkan merek menjadi lebih kecil. Biaya untuk promosi juga menjadi berkurang karena reputasi merek yang sudah dikenal oleh konsumen atau kesadaran merek tersebut atau brand awareness tadi sudah tinggi,
sehingga tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk baru tersebut sudah kuat. Tapi yang perlu diwaspadai oleh pengusaha dalam menggunakan strategi pelolosan merek ini adalah produk baru jangan sampai gagal. Karena jika produk baru tersebut yang notabene merupakan merek yang sudah dikenal luas sebagai merek produk yang sukses mengalami kegagalan, maka produk pertama akan ikut berpengaruh kinerjanya. Di sini saya contoh strategi brand extension atau perluasan merek. Ini contohnya Lifebuoy nih. Lifebuoy pada awalnya dia bikinnya sabun mandi, tapi dia pengen nih memperluas brandnya atau brand extensionnya, perluasan mereknya. Dia mengeluarkan sebuah varian baru yaitu sampo. Jadi Lifebuoy ini punya dua produk yaitu sampo dan sabun mandi dengan kategori produk yang berbeda, yaitu satunya sabun mandi, satunya adalah sampo. Kayak gitu. Yang ketiga ada strategi multi brand, suatu strategi untuk memperkenalkan merek tambahan dalam kategori produk yang sama. Strategi ini dilakukan para pengusaha untuk menarik minat konsumen dari berbagai kalangan. Contohnya multi brand ini adalah Indofood. Indofood ini sebenarnya dia punya nih satu produk yaitu mie instan, tapi untuk mencapai konsumen yang lebih luas lagi, dia mengeluarkan 3 merek nih contohnya. Ada Indomie, yaitu dengan varian yang banyaknya, terus ada Sarimi, dan ada Supermie. Jadi, dalam produk mie instannya Indofood, itu dia punya 3 merek. Nah, itu disebut sebagai strategi multi-brand atau strategi merek yang banyak. Yang keempat ada strategi new brand. Nah, strategi perusahaan meluncurkan produk dalam suatu kategori baru, tetapi perusahaan tidak mungkin menggunakan merek yang sudah ada, lalu menggunakan merek baru. Dengan menggunakan merek yang sama sekali baru, maka jika terjadi kegagalan produk, merek-merek yang sudah ada tidak akan terpengaruh. Akan tetapi penggunaan merek produk yang sama sekali baru ini juga memiliki konsekuensi, yaitu biaya pemasaran yang cukup tinggi. Contohnya semisal Coca-Cola nih. Coca-Cola dia produk awalnya adalah minuman soda. Tapi ketika Coca-Cola ingin bikin produk baru dengan menggunakan perusahaan yang baru juga, dia mengeluarkan sebuah produk lagi yaitu Fanta. Itu dia merek baru lagi yaitu Fanta dengan minuman soda yang berperasa. Jadi dalam satu PT yaitu PT Coca-Cola itu dia punya 2 produk yaitu Coca-Cola dan Fanta. Tapi Fanta ini juga terpisah dari masih satu perusahaan sama Coca-Cola tapi terpisah brandnya yaitu Fanta. Nah, itu contoh dari strategi new brand. Jadi yang terakhir ada strategi co-branding. Merek bersama atau co-branding adalah penggunaan 2 merek untuk satu produk atau bisa disebut juga kerjasama branding. Dan strategi ini ditempuh perusahaan untuk mendapatkan kekuatan dari masing-masing merek tersebut. Biasanya strategi ini ditempuh oleh perusahaan besar yang sudah memiliki merek yang terkenal dan sudah sangat kuat, sehingga penggunaan 2 merek tersebut akan semakin menguatkan posisi produk di pasar. Penguatan produk atau merek tersebut akan memiliki dampak meningkatnya jumlah konsumen dari produk tersebut, karena adanya penambahan jumlah konsumen dari masing-masing merek yang sudah eksis di pasar tersebut. Contohnya co-branding ini ada Danone sama Aqua. Aqua ini kan merek minuman. Danone ini merek minuman tapi luar negeri. Nah, mereka merger di Indonesia dengan nama Danone Aqua supaya untuk meraih konsumen yang lebih luas lagi dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan dari Danone dan Aqua yang sudah ada digabungkan menjadi satu yaitu menjadi Danone Aqua. Nah, gitu. Tapi setelah tadi membahas mengenai brand strategi, tapi yang lebih utama di sini adalah riset dan perencanaan harus dilakukan. Otomatis dong karena riset dan perencanaan sini perlu dilakukan sebelum kita menggunakan brand strategi atau membangun brand equity tadi kayak gitu. Riset itu diperlukan untuk mematangkan misalnya target market yang kita tuju siapa dan segala macamnya itu harus dilakukan kayak gitu. Lalu kita masuk ke setelah tadi mengenal mengenai apa itu brand dan seluk-beluk di dalamnya, itu kita masuk ke apa itu branding yang akan disampaikan oleh Mas Fikri. Silakan Mas Fikri. Oke, terima kasih Mas Kemal atas penjelasannya. Nah, kayaknya kan tadi udah mendengari banyak penjelasan nih dari Mas Kemal, mungkin dari Mbu atau dari Mas Evan bisa share juga mungkin pengetahuan atau pengalaman selama menjalani usahanya ini sudah melakukan apa saja untuk nge-branding produknya gitu. Karena bosen juga nih kalau dari pihak kita aja untuk mendengarkan. Silakan mungkin Mas Evan atau Mbu yang bisa cerita sedikit sebelum disudahi. Oh, ini juga udah tergabung ya dengan kita Bu Ope. Atau Bu Ope mungkin bisa cerita udah melakukan apa saja, sudah sempat melakukan kegiatan apa saja untuk membranding merek-merek atau nama usaha yang Mas dan Ibu jalankan saat ini. Jadi Bu atau Mbak Ope. Evan dulu aja.
Mungkin boleh Mas Evan? Ya, apa ya? Karena sebenarnya kalau untuk masalah brand juga dari saya sendiri juga masih bingung karena kan dari kayak sebenarnya juga kayak sebenarnya bukan masalah ini ya. Jadi kayak masih jadi kan kayak banyak sekarang kayak kayak nama ini juga sebenarnya juga agak banyak orang yang kayak kaget dengan ini apa pronunciation-nya apa ya MAVW gitu kan. Sebenarnya kayak nah itu juga agak benar kan dari istri sendiri juga pengennya mau itu adalah seperti apa ucapannya sebenarnya pinginnya mau karena kan V sama W yang huruf besar dari logonya tuh kayak ya itu sebenarnya dari makanya pingin belajar dari teman-teman UMY bagaimana sih tentang brandingnya itu. Oke. Kayak sama aja kayak New Green Tea kan kayak sebenarnya kan NU nah itu kan orang gimana cara membacanya. Oke. Ya betul. Kalau ini Mas, kalau sempat menggunakan pengiklanan nggak kayak endorse akun mungkin yang fokus ke penjualan makanan atau sempat gunain Instagram Ads itu sempat belum. Mas Evan? Belum. Itu belum ya? Oke. Belum. Mungkin dari Mbu atau Bu Ope bisa berbagi ceritanya sedikit. Kalau saya sebenarnya lagi ada masalah nih. Apa nih Bu masalahnya? Wah, ada yang curhat. Datang-datang curhat ya. Ini kan yang saya akan kembangkan itu kemarin itu kan pertama itu bagus banget ya hasilnya itu. Jadi karena itu produk sendiri dan memang saya artinya produksinya juga nggak terlalu ribet lah gitu. Oke, hasilnya juga lumayan, maksudnya marketnya juga lumayan, tapi ternyata dari saya ada masalah di supplier. Ya. Nah, supplier ini dia kena flu burung kemarin 1000 ekor itunya mati lah. Jadi kan dan memang susah gitu untuk mencari yang hasilnya seperti mereka punya itu susah. Nah itu jadi masalahnya di situ. Saya berhenti produksi karena memang untuk mendapatkan bahan baku yang sekualitas itu agak susah. Begitu jadi sudah sebenarnya baru kemarin bagus baru mulai akan kita kembangkan nih gitu. Maksudnya dengan rencana yang memang akan kita kembangkan ternyata stucknya di situ. Itulah curhatnya. Berarti itu sampai sekarang masih ini ya Bu ya? Masih terkendala di situ ya? Maksudnya belum ada atau penjualnya mungkin beli lagi gitu Bu? Belum ya? Peternaknya. Oh, enggak. Soalnya peternaknya itu kan kita tuh langsung ke departemen apa sih yang menaunginya? Peternakan ya, Pak. Peternakan ya. Nah, itu langsung diarahkan oleh orang tersebut. Ada tiga peternak lah gitu. Cuman yang 2 ini udah stuck jadi udah langsung diambil sama pengusaha besar gitu loh. Oh, iya. Nah, yang available tuh yang 1 ini yang memang kemarin sama kita tuh udah bagus lah ritmenya gitu ya. Cuman ya kena musibahnya di situ. Jadi kita sebenarnya udah ke teman-teman TDA juga udah sounding gitu ya, memang punya gitu kan. Cuma memang kualitasnya nggak bisa yang seperti yang saya mau. Kalau ini Bu, pertimbangan lainnya misalkan ternyata ada nih di daerah lain yang telurnya ini sesuai dengan kriteria Ibu, tapi misalkan ada ongkos kirim dan sebagainya, itu menurut Ibu lebih baik Ibu menunggu kejelasan peternak yang di sini atau gimana Bu? Rencana ke depannya.
Kalau menurut teman-teman ya, menurut teman-teman nih, atau Mas Evan juga nih ya, kalau sebagai customer nih ya, kan saya kemarin tuh kan produksinya kan karena memang si telurnya kan telur premium tuh, Ya. apa namanya, kayaknya omeganya tinggi karena memang secara kualitasnya bagus lah gitu kan. Saya produksi itu, terus tiba-tiba pasokannya nggak ada menawarkan, tapi kualitasnya nggak seperti itu. Warnanya emas Bu, katanya gitu. Kalau itu kan orange ya, ininya kuningnya kan orange. Ini warnanya emas Bu. Nah, kalau menurut teman-teman ya sama Mas Evan, aku ngambil yang penggantinya kah atau menunggu yang kualitas itu? Mungkin ada yang mau bisa jawab dulu? Saya dulu Mas Fikri, mungkin mau jawab. Oh iya, silahkan. Kalau menurut subjektif saya Bu ya, menurut pandangan saya, sebenarnya untuk istilahnya kan kalau misalnya tadi curhatnya adalah produsennya itu ternyata lagi kena flu burung terus ditawarin produk yang beda dengan kualitas yang beda. Itu sebenarnya ada dua sisi sih Bu. Kalau misalnya emang nanti mau diambil aja, tetap itu mempertahankan ciri khas dari produknya Bu OP sendiri kan. Kalau misalnya Bu OP kan menjual telur asinnya itu kan ciri khas utamanya adalah penggunaan rempah-rempahnya itu karena yang ditonjolkan ya tetap dari si rempah-rempahnya itu, walaupun berbeda telurnya, berbeda kualitas atau apanya. Kalau misalnya Ibu OP mau tetap melanjutkan produksinya, tidak apa-apa untuk mengambil produk yang berbeda dari produsen yang lain, tapi tetap menonjolkan dari ciri khas dari produknya Bu OP itu, telur asinnya. Selain ciri khas yang lain yang sebelumnya itu adalah telur premium, bisa aja tetap mempertahankan pembedanya yaitu di penggunaan rempah-rempah itu. Tapi kalau misalnya emang ternyata Bu OP memilih untuk tidak meneruskan produksinya, ya otomatis kalau misalnya jawaban dari saya sih, kalau misalnya emang Bu OP tidak mau meneruskan, ya memang harus menunggu produsennya balik lagi kalau misalnya emang mau tetap menggunakan telur yang sama. Tapi kalau misalnya emang mau menggunakan telur yang berbeda, tetap harus menonjolkan sebuah pembedanya atau ciri khas dari telur asin Bu OP-nya, yaitu sebuah rempah-rempahnya itu. Gitu. Jadi ada dua sisi sih, kalau menurut saya Bu, kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa kasih pandangannya atau gimana. Kalau saya mungkin ya, Bu, ini saya berpendapat sebagai orang yang nggak tahu, istilahnya nggak tahu ilmunya gitu ya, tapi mungkin bisa apa ya, bisa apabila saya jadi Bu OP gitu ya, bukan sebagai ahli untuk menjelaskannya, karena saya juga kurang tahu Bu ilmunya. Kalau saya sepertinya akan tetap berjualan Bu dengan mungkin telur yang kualitasnya di bawah kualitas telur yang produk sebelumnya. Di sisi lain kan kami pribadi khususnya saya dengar telur asin rempah aja asing di telinga saya. Jadi penasaran gitu kan Bu, penasaran seperti apa telur asin rempah nih, seperti apa gitu. Nah, kalau itu udah jadi satu poin penting tuh. Jadi orang akan lebih tertarik. Yang pertama, tidak terlebih dahulu menjelaskan rasanya seperti apa. Lalu yang kedua, ketika Bu OP memutuskan untuk tetap berjualan, menurut saya itu sebagai salah satu proses untuk promosi juga Bu. Jadi ketika Ibu tetap berjualan, orang-orang jadi lebih banyak yang tahu bahwa produk Bu OP telur asin rempah itu kan juga jadi jadi nge-branding juga, walaupun mungkin memang kualitas yang diharapkan di bawah dari standar yang Ibu inginkan gitu. Tapi nanti setelah ada titik terang atau di tengah jalan Ibu menemukan produsen lain yang telurnya sesuai dengan harapan Ibu, jadi tinggal nerusin aja gitu. Nggak perlu lagi membranding ulang apa itu telur asin karena udah pada tahu gitu. Itu jawaban saya yang mungkin ini ya Bu ya. Istilahnya sekedar menjelaskan aja, bukan dari ilmu yang benar-benar literasinya. Mungkin dari Mas Evan?
Atau Ya, teman-teman yang hadir. lain? Accident, bentar. Ada accident, bentar. Oh iya. Atau dari Bu OP-nya sendiri mungkin bisa ditanggapi atau gimana, Bu? Iya, soalnya tadinya kan memang kalau saya tuh memperhatikan kualitas gitu ya. Jadi kualitas awal yang saya sudah persembahkan itu ya memang yang premium. Jadi Iya. ketika ada bahan baku, ditawarkan bahan baku yang tidak sesuai dengan kriteria saya, jadi aduh nanti Berat ya, konsumen Bu? saya yang sudah tahu gimana ya gitu. Jadi Oh iya. ya khawatirnya mereka kecewa dan akhirnya gitulah. Kekhawatiran sih sebenarnya ya, maksudnya masih belum jalanin kan, itu baru hanya kekhawatiran. Jadi kalaupun ini maksudnya ya makanya saya lempar nih, apakah memang kalau bagusnya emang produksi lagi, berarti kan produksi lagi. Kenapa? Karena konsumen itu udah banyak yang nanya, reseller, konsumen gitu kan. Jadi ya saya bilang ya gitu, maksudnya berhenti sementara gara-gara ada accident itulah. Jadi kalau dari soal rasa tuh jauh beda nggak, Bu? Rasa jauh beda. Kalau orang yang sudah makan tidak amis karena memang mungkin itu dari bawang putih, dari rempahnya ya. Ya itu tidak amis dan beda sih kalau kata orang. Kalau saya kan maksudnya tidak itu ya, tidak objektif kalau saya ngomong. Tapi kalau orang-orang gitu. Maksudnya telur ini, Bu, telur yang sesuai standar ibu dan telur yang di bawah standar ibu gitu. Itu rasanya gitu. jauh beda nggak? Iya. Saya belum coba karena jadi di pikiran saya tuh saya harus dapat telur yang seperti itu gitu. Jadi ketika ada yang nawarin dengan grade di bawah, nggak usah diambil gitu, karena memang saya mempertahankan itu sambil kita nyari yang kualitasnya sama. Saya tidak ambil yang kualitas di bawahnya gitu. Nanti mungkin ya ada baiknya sih memang dicoba dulu gitu ya. Iya, mungkin gitu. Kalau Mas Evan atau Bu Epi? Kalau apa Mas Evan dulu? Monggo. Sekali monggo. Kalau menurut Embu sih emang mulai Mbak Ope udah mulai belajar cari 2 vendor. Maksudnya gini Mbak Ope, jangan tergantung di satu vendor. Kalau satu vendor otomatis akan seperti ini, stuck gitu loh. Setiap supplier itu harus ada minimal 2 supplier Mbak. Yang premiumnya. Terus itu yang dari segi premium. Bedanya selain dirasa apa? Maksudnya gini, kalau telur ayam kan ada omega, ada biasa. Nah, yang omega itu harganya pasti lebih mahal dong. Karena kan memang dia kolesterol dan lain-lainnya yang terkandung di dalamnya itu berbeda, lebih baik daripada telur biasa. Nah, telur yang Mbak Ope ini yang dipakai yang untuk premium sama yang sekarang rencananya mau dipakai, itu bedanya di apa? Gitu loh. Itu Mbak Ope harus tahu dulu. Terus untuk produksi telurnya, kalau Mbak Ope, menurut Mbak ya, ini sih pribadi, kalau misalnya Mbak Ope masih nungguin yang premium kan nggak tahu sampai kapan. Apakah emang akan stuck mati suri dulu gitu. Karena untuk naikin lagi tuh susah loh Mbak. Mendingan kalau kata Ibu, Mbak tetap ambil yang biasa, dicoba dibikin, nanti dirasa. Kalau memang ada perbedaan, ya Mbak Ope tetap harus jujur ke konsumen bahwa ini kami produksi lagi nih telur, tetapi dengan kualitas yang seperti ini. Ini istilahnya mungkin Mbak Ope harganya dibedakan, mungkin lebih murah dibandingkan yang premium gitu. Jadi nanti telur asinnya Mbak Ope itu ada 2 kelas, ada 2 marketnya, ada yang premium, ada yang biasa. Paling enggak brandnya telurnya Mbak Ope ini, telur rempah Mbak Ope ini nggak hilang gitu loh, nggak mati suri gitu loh Mbak. Kalau menurut Embu ya, gitu loh.
Dicoba dulu, rasa udah bagus kok. Apalagi nggak amis, pastilah nggak amis karena kan pakai rempah, walaupun itu telurnya yang biasa, yang bukan Mbak Ope pakai ya, gitu. Menurut Bu sih begitu. Monggo silakan yang lain. Mas Evan sih mungkin silakan. Oke. Tapi kayaknya sebenarnya udah dijawab sama teman-teman semua di sini. Saya cuma menambahkan kayak contoh dulu pernah kejadian di usaha orang tua. Orang tua itu bikin usaha jahe merah. Ya, jahe merah juga dulu menggunakan jahe merah, bukan jahe merah tapi jahe emprit. Nah, pernah dengar jahe emprit. Nah, itu katanya kan memang itu lebih pedas dibandingin jahe merah. Itu lebih pedas dan lebih, ya pokoknya lebih ini ya. Nah, terus akhirnya karena ketersediaan jahe emprit itu juga susah dan bahan bakar dan harganya juga lumayan mahal. Jadi akhirnya mau nggak mau ngerubah ke jahe merah. Nah, jahe merah dari situ mungkin ya saya karena juga nggak tahu dapurnya waktu usaha ibu itu. Nah, jadi mungkin ada perubahan di sisi resep yang tanpa menghilangkan dari manfaat dari jahe merah itu kan yang lumayan panas gitu, yang pedas. Ya, itu dari situ. Iya kan udah berhenti dari yang rumahnya di Masuk lagi ya, maksudnya nyambung dari hamil berhenti. Kita bikin yang premium sama yang tidak itu sebenarnya juga bisa diambil sih Bu Ope. Maksudnya dari strategi yang pertama yaitu ada strategi perluasan produk. Nah, itu bisa dicoba juga. Misal kalau misalnya emang ternyata produsen yang sekarang tuh lagi mati suri, itu bisa menambahkan lini produk yang baru dengan kategori yang sama yaitu telur asin. Jadi ada dua versi, benar kata Bu tadi, ada versi yang premium sama versi yang tidak. Seenggaknya Bu Ope ini sebagai dapur mama Ope yang menjual telur asin itu nggak mati suri. Karena ada lini produk yang baru yang dikeluarkan. Jadi lini produk yang utamanya itu lagi mati suri karena ada berbagai alasan, lalu dikeluarkan lini produk yang baru yaitu telur asin yang berbeda versinya kayak gitu dengan bentuk rasa yang berbeda atau apapun lah nanti ke depannya. Seperti itu sih. Bisa menggunakan strategi yang perluasan lini produk tadi itu untuk supaya brandnya itu tetap ada gitu, nggak mati suri. Kayak gitu sih Bu, nambahin dari Bu Evi tadi. Oke. Ini kan Mas Evan sama Bu Ope udah cerita, mungkin Bu Evi ada cerita juga. Branding ya. Kalau branding itu sebenarnya ini branding kesekian. Merek kesekian. Dulu awal usaha dapur embu. Terus berubah jadi ngenah. Sekarang jadi daebak. Daebak itu memang tadinya fokusnya ke makanan ala-ala Korea, tapi bahannya nyari yang halal gitu kan. Karena pernah ceritakan waktu di Banten FM, Iya, betul. kalau anak-anak embu doyan makanan Korea, jadi embu bikin gitu. Ternyata ada nilai jualnya, jadi pakai. Nah, waktu itu belum ada merek, cuma mikir-mikir mereknya apa gitu yang simple tapi ada bau-bau Koreanya, jadi orang baca itu tuh udah tahu bahwa ini nih makanan Korea gitu. Akhirnya cari-cari ketemu daebak, simple tapi artinya kalau menurut Ibu bagus banget, karena daebak itu kan artinya luar biasa, keren gitu kan, pokoknya yang bagus-bagus lah. Dia berharapnya usaha yang dijalani sebagus artinya daebak. Gitu. Amin. Itu bahasa apa tuh Bu? Amin. Terus kenapa warnanya condong ke kuning dan merah? Karena memang kami kan kebetulan saya, Mbak Ope dan Mas Evan ini satu kelompok KMB ya, kelompok mentoring bersama. Itu ada satu mentornya
Bu Un namanya, itu dari beliau itu yang kasih tahu bahwa kalau kuliner ini cenderung warnanya begini gitu kan. Kalau fashion tuh warnanya ini cenderungnya gitu kan. Seperti yang tadi dibahas itu kan ada warna-warna ya. Kalau kuliner itu lebih baik jangan biru, karena biru itu malah bikin orang akhirnya jadi yang tadinya mood pengen makan jadi nggak mood lagi gitu. Nah, kuliner itu ke warna-warna yang cerah kan, terang, condong ke kuning dan merah kalau nggak salah ya. Nah, makanya itu dibikin Daebak itu warnanya yang cerah, condong ke condong ke kuning gitu. Kalau untuk asal muasal munculnya Daebak seperti itu sih, pemakaian nama Daebaknya. Cuman kesininya akhirnya malah Daebak ini berkembang, nggak cuman ke makanan Korea aja. Sebenarnya banyak sih makanan Korea itu yang bisa diolah, cuman memang Embu lebih milih-milih karena mana sih yang rasanya bisa diterima sama orang-orang kita gitu, khususnya di Cilegon ya. Terus sekarang malah mulai berkembang ke makanan-makanan yang istilahnya sehat lah ya, makanan-makanan yang untuk orang-orang khusus untuk yang mengikuti pola makan sehat gitu. Memang agak susah penjualannya dibandingkan yang makanan Koreanya. Kalau makanan Korea kan lebih masuk ke semua ini ya, usia ya. Ya, tapi kalau untuk makanan sehat kan hanya tertentu. Tapi justru malah yaitu yang tadi dikatakan bahwa branding customer yang hanya mengerti produk itu gitu. Jadi alhamdulillah sekarang itu sudah mulai ada customer loyal sekitar 3 orang ya kalau untuk yang makanan sehatnya, dan itu luar biasa banget kalau buat Embu gitu untuk yang di Cilegon ya. Kalau untuk bahan baku, kalau untuk yang makanan Korea nggak susah sih. Justru yang susah itu untuk makanan sehatnya. Di sini tuh sayurannya terbatas. Di supermarket itu nggak banyak ya jenisnya ya. Paling ya standar lah kayak selada. Kalau untuk jenis-jenis selada yang bagus-bagus kayak misalnya kale, lettuce head, itu malah susah di sini nggak ada gitu. Embu tuh harus belanjanya yang jauh gitu kan. Itu yang salah satu agak susah untuk cari bahan baku yang makanan sehatnya ya. Seperti chia juga kan jarang ya ada di Cilegon gitu. Itu Embu harus pesan online. Kebanyakan sekarang malah belanjanya online. Itu aja sih paling kesulitannya. Kalau untuk promo atau apa masih sebatas ya itu sama lah dengan Mbak Ope dan Kang Evan, masih sebatas yang pakai yang FB, IG, WA, tapi belum berani mencoba untuk yang berbayar kayak FB Ads atau IG Ads, belum berani gitu karena sering mendengar, sebenarnya salah sih ya di mindset-nya, harusnya sih berani nyoba, cuman sering mendengar teman-teman itu sampai boncos biayanya tapi nggak ada timbal baliknya. Nah itu yang makanya sebenarnya di pikiran Bu itu lagi mikir gimana sih caranya kita make promo berbayar tetapi yang benar-benar efektif gitu loh buat kita. Itu sih sebenarnya ya yang jadi PR terbesar Embu itu gimana sih supaya pakai FB Ads atau Instagram Ads tapi nggak sampai boncos abis-abisan gitu loh. Istilahnya gitu sih. Itu aja paling. Oke. Nah, mungkin itu tadi salah satu keluhan yang ngetes dulu. Iya, Mbak. Yang Embu sampaikan itu nanti bisa dibahas di segmen sosial media dan website mungkin ya. Kalau tadi juga dari kendala Bu Ope udah dijelaskan soal supplier telurnya yang sedang mengalami musibah. Kalau dari Mas Evan nih gimana, Mas?
kendala-kendala atau hal apa nih yang kira-kira perlu didiskusiin bersama atau lancar-lancar aja, Mas? Apa ya? Kendalanya cuma dari sisi marketing sama sebenarnya kayak pengen belajar dari sisi brandingnya ini sih, gitu. Karena itu kan dulu sebenarnya juga dulu punya usaha, yaitu kan baru pertama kali terjun ke kuliner, dan juga kan dulu sempat memang pernah dulu itu memang sebenarnya punya brand namanya Devani. Devani itu gabungan nama saya sama istri. Nah, itu. Nah, terus saya itu juga bingung. Dulu pengen menggunakan nama Devani juga. Cuman kok akhirnya itu. Jadi apakah menggunakan nama Devani lain yang sudah memang dikenal di dunia market online ataupun fashion, baju anak. Nah, itu pun juga di Cilegon juga udah mulai dikenal. Nah, tapi akhirnya kita nyoba nama yang lain. Nah, tapi untuk ini akhirnya untuk yang apa namanya, yang untuk brownies dan ini akhirnya pengen nyoba balik lagi ke menggunakan nama Devani lagi gitu, yang udah pernah ada dulu gitu. Ya itu lagi karena kan ternyata effortnya juga lumayan besar juga kalau misalkan membuat suatu nama brand baru yang memang belum pernah dikenal. Gitu. Oke. Sebenarnya saya pribadi ya Mas, saya pribadi di Cilegon khususnya susu almond tuh baru produk Mas Evan aja yang saya tahu. Atau ada sebenarnya ada yang lain Mas Cilegon? Dulu sih istri katanya pernah nemu satu, tapi kayaknya memang udah nggak produksi lagi. Dan memang kan itu, cuman masalahnya saya nggak tahu nih kalau untuk kayak di Cilegon ini orang itu taunya apakah dia menyebut nama merek brandnya atau memang kayak jenisnya. Contoh kayak misalkan orang tua jadi taunya jahe layar, ya udah apa namanya dipanggil Bude Jahe. Nah, orang taunya juga susu almond juga ya taunya cuma saya, tapi nggak tahu apakah mereknya juga. Saya juga nggak yakin apakah mereknya jahe merah itu juga dikenal sama di tahun misalkan namanya mereknya Lair. Apakah orang tahu juga namanya Lair atau enggak juga saya juga nggak yakin. Orang taunya cuma jahe merah. Nah, itu yang sebenarnya untuk karena saya juga udah lama juga nggak berkecimpung kayak di kota Cilegon ini, apakah memang sebenarnya orang taunya lebih kayak contoh kayak misalkan jahe merah taunya ini, susu almond taunya si ini, nah terus Evan, terus satu lagi kayak misalkan apa namanya telur asin rempah taunya Mbak Ope. Nah, tapi nggak tahu apakah telur rempah Ope Sagalaya juga orang pasti nggak akan tahu nama mereknya Sagalaya. Taunya cuma telur merah telur asin rempah ya Mbak Ope gitu, bukan. Nah, itu sih apakah memang karakter di Cilegon kayak gini atau memang sebenarnya brand nama kita yang belum dikenal di Cilegon. Kalau gitu. Saya sempat ini juga sih Mas, sempat nyari tahu kayak gitu kan, sempat beberapa kali nonton konten-konten gimana sih cara cari perhatian atau cari audiens di Instagram. Nah, dari beberapa video yang saya tonton itu memang yang pertama dianjurkan tuh nama Instagramnya tuh sesuai nama produknya Mas. Makanya kadang produk-produk yang baru itu misalkan dia jual kaos gitu, ya sekedar kaos murah gitu. Jadi orang kan kalau mau nyari kaos entah brandnya apa, tujuannya nyari kaos murah, yang diketik itu biasanya Mas. Nah, nanti nama-nama akun yang muncul di atas ya langsung dia ketik gitu. Tapi memang apa ya, mungkin nggak bisa di semua daerah juga mungkin ya, memang harus ada riset dulu atau seperti apa gitu. Mungkin dari Mas Kemal
Ada tambahan Mas Kemal? Gimana Mas Fikri? Ya, ada yang mau disampaikan ke mitranya? Yang masalah brand tadi ya? Sebenarnya kalau Ya, tahu apapun. kalau saya pernah belajar di komunikasi itu kan untuk masalah brand ini emang riskan sih, bener kata Mas Fikri tadi. Maksudnya ketika kita memilih brand itu, nama itu yang pertama tuh emang harus mudah diingat, gampang diingat, dan melekat gampang di benak konsumennya. Kayak misalnya contohnya, kalau misalnya nama itu ada ketentuannya nggak boleh panjang-panjang atau apa, karena nama itu cukup 1-2 kosakata saja, sisanya itu kita masuk ke slogan. Jadi nama itu cukup 2, misalnya Daebak. Nah, Daebak ini kan singkat, padat, dan orang tuh gampang inget. Tapi nanti dimasukin ke tagline-nya. Tagline itu apa? Misalnya makanan Korea untuk wanita, misalnya contohnya kayak gitu ya, contohnya misalnya, atau enggak makanan sehat untuk masyarakat misalnya. Nah, itu kan nanti masuk ke tagline-nya. Tapi kalau untuk nama brand itu yang emang harus diperhatikan tuh ya dari singkatnya itu, kesingkatannya itu maksudnya gampang diingatnya dan segala macamnya. Kalau misalnya mau nambahin tuh nanti di slogannya atau di tagline-nya kayak gitu. Nah, mungkin ya itu sih Fik, kalau dari pribadi. Nah, nanti abis ini saya mau diskusi lagi, tapi lanjut ke Fikri dulu. Kalau dari saya udah sih. Nah. Oke, Fik. Soal itu aja. Oke, mungkin sekian dari penjelasan branding. Harapannya karena di waktu yang singkat ini nggak banyak hal mungkin yang bisa dijelaskan, tapi kedepannya juga silaturahmi kita tetap berjalan, Mas dan kalian. Kita bisa sharing-sharing informasi di grup yang udah kita buat. Kami juga teman-teman mahasiswa butuh nih motivasi untuk jadi pengusaha atau memulai usaha itu seperti apa, atau ya kiat-kiat dari Mas dan Ibu sekalian supaya kedepannya kita juga saat lulus nanti bisa menentukan arah gitu, akan melakukan hal apa gitu. Sekian dari branding. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan mungkin Mas ke Mbak Nisa. Sedikit. Oh iya, silakan. Mungkin ini ya Mas dan Embu dan Ibu, karena branding ini kan kita ada 2 tahap nih pertemuannya. Nah, ini saya mau mau nanya nih, karena ada beberapa referensi untuk materi yang branding yang kedua. Yang pertama itu saya pengen nanya nih, lebih tertarik mana sih dari Mas sama Ibu dan Embu? Yang pertama tuh ada materi tentang membangun tagline brand sebagai identitas UMKM. Lalu yang kedua tuh ada materi mengenai strategi promosi storytelling UMKM untuk memicu word of mouth. Nah, kalau dari Mas dan Ibu sendiri sama Embu itu condongnya kemana ya untuk materinya ini, sebagai biar nanti untuk yang branding yang kedua tuh nanti udah condong nih ke satu materi ini yang bakal diolah sama dipelajarin lebih dalam kayak gitu. Nah, kalau dari Mas dan Embu dan Ibu condongnya lebih kemana tadi, yang membangun tagline brand? Boleh dua-duanya ya? Boleh, Bu, boleh. Nggak boleh dua-duanya ya. Kita kan maruk ya Mbak Fei. Maruk belajar maksudnya. Mbak, saya sama dosen karena kebetulan kan saya dari prodi komunikasi. Nah, ini untuk yang materi ini kan kebetulan yang ngajar juga dosen saya, dosen ilmu komunikasi. Nah, mungkin saya nanti bakal coba kalau misalnya emang bisa dua-duanya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya cuma salah satu, itu condong kemana nih, Mas dan Ibu? Enak ke yang membangun tagline brand, apa strategi promosi storytelling? Kayaknya sih storytelling ya. Kalau dari Embu storytelling? Iya, kalau suruh milih, sebenarnya sih pengen dua-duanya. Coba di konsultasi dulu ya. Kalau misalnya bisa, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya salah, boleh. Berarti Embu storytelling ya. Oke, kalau dari Bu Ope sama Mas Evan, enaknya apa nih? Dari 2 itu. Kalau misalnya condong milih salah satu, mau belajar yang mana? Ya, opsi yang pertama. Yang tagline brand. Membangun tagline brand. Oke. Kalau dari Mas Evan? Ya, sebenarnya sulit untuk mungkin karena tapi sebenarnya kalau dari sisi
Mas Kemal deh dari ilmu komunikasi. Fondasi itu kan sebenarnya kan antara kalau saya lihat benar atau enggak, apa namanya, kalau yang tagline berarti kan sebenarnya lebih memasang kayak terlihat ketika kita mau membangun sesuatu itu fondasinya, ya kan. Kalau yang kedua itu ketika fondasi sudah kuat baru nanti bangunan ini akan seperti apa, atau kayak pemasarannya mau akan seperti apa strateginya gitu kan sebenarnya, dan cara pemasarannya. Nah itu kan sebenarnya itu yang sebenarnya kalau dari sisi Mas Kemal sendiri, dari sisi ilmu komunikasi, mana yang mesti dikuatkan lebih dahulu, apakah fondasinya yang kayak tadi yang apa tagline-nya, atau memang yang penting ya udah pemasaran dulu, udah dapat pemasarannya baru kayak bikin tagline-nya. Nah itu jadi kayak telur sama ayam, mana yang lebih dulu Mas? Kalau dari saya sih kalau belajar tuh yang pertama tuh itu membangun brand identity-nya dulu. Identitas brandnya itu seperti apa. Benar sih kata Mas Evan tadi, itu sebuah fondasi dari brand itu kita bangun dulu. Identitas brandnya tuh apa sih, tagline-nya seperti apa, logonya seperti apa, namanya seperti apa, dan segala macamnya, karakteristik dari brandnya itu apa. Baru nanti setelah itu masuk ke strategi promosinya. Karena ketika fondasinya itu udah kuat, si brand identity-nya itu udah terbentuk, itu bisa langsung kita promosikan kayak gitu. Jadi emang bener yang pertama itu dari brand identity-nya dulu atau identitas brand-nya dulu, lalu yang kedua baru masuk ke strategi promosi kayak gitu. Emang yang pertama tuh yang lebih utama, yang pertama kali itu yang harus dilakukan adalah membangun brand identity-nya dulu kayak gitu sih Mas. Nah ya udah jelas berarti ya, mungkin kalau menurut saya berarti yang pertama dulu fondasi dulu. Karena kalau untuk kayak fondasi udah kelas, jadi udah kuat ya, untuk kedepannya mau dibidik kayak gimana ya udah. Siap Mas. Oke, berarti nanti saya coba konsultasiin sama dosen saya dulu. Kalau misalnya emang alhamdulillah bisa dua-dua materinya, tidak masalah. Tapi kalau misalnya pilih salah satu, kita masuk ke tagline brand dulu sebagai identitas UMKM. Oke, mungkin sekian sih. Saya beralih ke MC. Atau Mas, boleh nggak? Misalkan ada, mungkin karena ini juga waktunya terbatas dengan cuma kayak sebulan, ada, dan sebenarnya kan kita semua nih, terutama kayak Mbok sama Mbak Opri kan juga memang pada haus akan ilmu gitu kan semuanya. Nah, bisa nggak? Kan kita juga nggak mungkin kita ngejar-ngejar Mas Kemal, atau bisa kayak nge-share satu ataupun judul buku yang bisa kita jadikan referensi. Oke, untuk kita misalkan kita bisa self learning gitu. Oke. Kebetulan dari saya sih ada sih beberapa referensi materi. Nanti kalau misalnya emang itu nanti saya bisa kirimin ke grup aja atau misalnya lewat salah satunya buat referensi pembelajaran juga selain pembelajaran yang kita berikan di kelompok kayak gitu dalam sebulan gitu. Nanti ada beberapa referensi yang bisa dipelajari sendiri oleh Mas dan Ibu gitu. Makasih Mas sarannya. Nanti saya kumpulkan dulu referensi-referensinya. Kebetulan ada beberapa sih kalau dari saya. Gitu ya, mungkin terima kasih untuk siap Bu. Tanggapannya. Lembur. Saya berikan lagi ke MC selaku pembawa acara. Mas, Mbak Anissa, silahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Fikri dan Kemal yang telah memaparkan materi tentang branding, serta Mas dan Ibu yang sudah mau menceritakan pengalamannya di pengalaman usahanya di bidang branding. Acara berikutnya yaitu foto bersama. Dimohon kepada semuanya untuk menghidupkan kamera ponsel atau PC-nya masing-masing. Ayo foto bersama, foto bersama. On cam. Menambahkan sedikit informasi untuk Mas dan Ibu, nanti setelah ini saya akan mengirimkan link lagi berupa kuesioner di grup untuk evaluasi kinerja kami. Jika berkenan mohon diisi. Seperti itu ya Mas dan Ibu, terima kasih banyak. Baik. Siap. Teman-teman yang lain on cam yuk. Pak Iswanto juga bisa on cam, Pak. Bapak Iswanto.
dihitung nanti. Oke. Mana nih? Ayo buruan, udah running low nih. Ayo udah semua nih kayaknya. Ayo kawan-kawan, ya kalau misalnya udah, Kuy. oke, saya SS ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Udah, Mbak Anissa, cukup. Baiklah, akhirnya kita sudah sampai di ujung acara yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Iswanto STMN IPM serta Mas dan Ibu Mitra UMKM yang telah bersedia hadir dalam pelaksanaan acara pembelajaran IT dan branding. Serta kami juga memohon kesediaan Bapak Dr. Iswanto STMN IPM dan Mas dan Ibu untuk memaafkan sekiranya ada kekurangan selama pelaksanaan ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Apabila ada kata selaku pembawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir sebelum nutup, mau nanya ke Embu sama Mas, yang di radio Banten FM tuh nanti kira-kira ada ini gak ya? Ada internetnya gak ya, Bu? Atau Mas? Buat nanti yang fotografi sama desain. Fotografi. Ada internet? Itu tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya? 7 ya, tanggal 7. Yang nanti bareng sama teman-teman komunitas TDA yang lain itu, yang katanya kerjasama. Oh iya. Kalau di sana tuh internetnya udah ada gak sih? Atau belum ya? Saya kayaknya nggak tahu deh. Nanti saya tanya lagi deh. Nanti saya share di grup ya. Oke. Saya tanya Kang Damangnya ya. Oke. Mengingatkan juga untuk bawa produknya juga nanti Mas dan Bu. Ya. Sudah cukup mungkin sekian dari kelompok. Perlu ini nggak ya? Perlu proyektor nggak kira-kira, Mas Kemal? Kenapa? Proyektor perlu nggak? Perlu kalau misalnya ada materi. Nanti tinggal dicek aja, Fik. Oke deh, nanti disiapin, ya. Siap. Oke, mungkin cukup sekian. Ibu dan Embu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Saya juga, Liv Bu. ya. 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 Terima kasih Mas Evan. Terima kasih Mas Eva. Terima kasih.